nama saya Salsa Nadia Nazia, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pancasakti Tegal. Jadi di sini saya akan menyampaikan laporan hasil wawancara guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Warurejo yang dilaksanakan pada Sabtu 16 Desember tahun 2023 pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian, guru yang telah saya wawancarai bernama DRA Ibu Nuriyah MPD. Beliau merupakan salah satu guru bahasa Indonesia yang mengajar di SMP Negeri 1 Warurejo. Ibu Nuriyah pernah belajar di IKIP Yogyakarta dan juga UNES. Ibu Nuriyah mengajar di SMP Negeri 1 Warurejo dari tahun 1994 sampai dengan sekarang. Kemudian, hasil wawancara. Yang pertama, pengalaman selama mengajar. Pengalaman yang pernah dialami oleh Ibu Nuriyah yaitu ketika mengajar anak kelas 7 dan ada satu orang anak yang ternyata belum bisa membaca dan sangat pendiam ketika di kelas. Saya pernah menemui, saya kan guru bahasa Indonesia ya. Iya. Anak itu nggak bisa bicara. Gimana yang nggak bicara? Kelas 7. Jadi membacanya itu nggak ada suaranya. Oleh karena itu, Ibu Nuriyah mencoba untuk membimbing anak tersebut dan memberi motivasi supaya tidak malu ketika berbicara di depan orang lain. Setiap mengajar, beliau selalu memberi kesempatan kepada anak tersebut untuk berlatih membaca dan berbicara di depan kelas. Beliau ajari dengan sabar hingga anak tersebut pandai membaca. Bahkan, anak tersebut juga berani mengikuti lomba mewakili kelas di sekolahnya. Ibu Nuriyah sangat bangga katanya. Sejak saat itu, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu Nuriyah selalu meminta anak-anak untuk membaca terlebih dahulu dan juga tanda tangan bagi yang sudah membaca untuk bukti kehadiran juga. Yang kedua, menggunakan kurikulum apa dan ceritakan. Di SMP Negeri 1 Warurejo, ada yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka dan ada yang masih menggunakan kurikulum 2013. Di kelas 7 dan kelas 8 sudah menggunakan kurikulum Merdeka dan di kelas 9 masih menggunakan kurikulum 2013. Ibu Nuriyah pernah mengajar di kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9 sehingga beliau telah menggunakan kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Menurutnya, kurikulum Merdeka jauh lebih sederhana karena guru diberikan kebebasan untuk menentukan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Namun, untuk saat ini, beliau mengajar di kelas 9 sehingga menggunakan kurikulum 2013. Yang ketiga, kendala selama menjadi guru. Kendala-kendala yang sering dialami oleh Ibu Nuriyah selama menjadi guru yaitu kurangnya fasilitas bahan ajar. Tidak semua sekolah mampu menyediakan fasilitas bahan ajar yang berkualitas untuk semua kelas, seperti proyektor. Karena dalam mapel bahasa Indonesia, Ibu Nuriyah juga membutuhkan fasilitas video maupun audio untuk proses belajar mengajar yang lebih maksimal. Kemampuan dan perilaku siswa. Bukan sekali dua kali saya menemukan siswa yang ternyata belum bisa membaca, katanya. Sikap siswa yang susah diatur seperti tiba-tiba keluar sendiri saat jam pelajaran. Kemudian, perbedaan gaya belajar siswa juga menjadi salah satu kendala bagi Ibu Nuriyah. Seperti ada siswa yang lebih suka mendengarkan, namun ada juga siswa yang kalau mendengarkan malah jadi mengantuk. Ada siswa yang memiliki gaya belajar visual dan ada juga siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik. Yang keempat, hal yang paling disuka saat menjadi guru. Seorang guru tentu sangat bangga ketika anak didiknya telah berhasil. Hal ini juga sangat disukai oleh Ibu Nuriyah, yaitu ketika berhasil mengatasi kesulitan belajar siswa. Seperti siswa yang belum pandai membaca menjadi pandai, siswa yang belum lancar berbicara
menjadi berani berbicara, dan juga siswa yang nurut ketika Ibu Nuriyah menyuruh untuk melakukan suatu hal. Ibu Nuriyah juga sangat bangga ketika ada siswa yang bertemu di jalan, selalu sopan dan menyapa. Yang kelima, hal yang paling tidak disuka saat menjadi guru. Ketika ada siswa yang melawan guru, tidak mengikuti pelajaran dengan baik, seperti yang kadang-kadang mengantuk, tidur, dan tidak memperhatikan ungkapnya. Tidak mengerjakan tugas dan juga suka membolos pelajaran. Apalagi di SMP Negeri 1 Warurejo yang dekat dengan Pantura, membuat Ibu Nuriyah khawatir ketika siswa membolos pelajaran ataupun sekolah, karena di daerah tersebut rawan kecelakaan. Yang keenam, pernah menggunakan model pembelajaran apa? Karena saat ini Ibu Nuriyah menggunakan kurikulum 2013, Ibu Nuriyah pernah menggunakan model pembelajaran EKOLA, yaitu Expanding Concept Talks Language Activities. Yang ketujuh, ceritakan model tersebut dan bagaimana perbedaan ketika diterapkan kepada siswa. Karena minat pembaca siswa yang cukup rendah, Ibu Nuriyah pernah menggunakan model pembelajaran EKOLA. Model pembelajaran ini memiliki 4 aspek keterampilan yang sangat berkaitan, yaitu keterampilan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Hal ini dapat meningkatkan minat belajar siswa sehingga siswa menjadi lebih aktif dan tidak takut bertanya. Yang kedelapan, harapan ke depan bagi para calon guru. Sebagai seorang guru, tentu kita harus mengajar, membimbing, dan mendidik anak-anak. Sehingga harapan Ibu Nuriyah untuk calon guru harus selalu ikhlas dan sabar dalam menghadapi perilaku anak. Tidak hanya mengajar saja, tetapi kita juga harus mendidik anak supaya mempunyai etika yang baik. Terus belajar dan belajar. Ikuti perkembangan teknologi supaya tidak ketinggalan zaman. Harus ikhlas, peduli, dan empati. Selalu sabar dalam menghadapi kenakalan anak. Karena itu menjadi motivasi untuk kita harus belajar lagi. Dan anak-anak muda sekarang ya mesti lebih baik ya dari kalau Nuri kan orang dulu ya, orang dulu, tapi orang dulu kelebihannya itu ikhlas Mbak. Makanya banyak yang berhasil karena kita ikhlas. Dan yang terakhir, harapan untuk pemangku kebijakan terkait dengan pendidikan. Harapan Ibu Nuriyah pada pemangku kebijakan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dari mulai meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan para guru, memberikan tempat yang lebih terhormat bagi para guru, melihat kemampuan guru yang terjun ke lapangan, karena terkadang guru yang sudah lansia merasa kesulitan untuk memahami kebijakan yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.